ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنرضى بفضل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratil habaib wal masyayikh wal asatidh, wabil khusus akhil aziz al-muhtaram Gus Idris Abdul Hamid, teman saya ketika di Kerapyak ngaji sama Mbak Ali Maksum, juga teman ketika di Saudi, beliau di Riyadh, saya di Mekah. Walhasil Kiai Idris itu teman sejak masih bujangan sampai sekarang. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Mbah Kiai siapa? Basori Alwi. Ini dulu pertama kali ada musabaqah tilawatil Quran itu yang ngadakan NU, bukan Kemenag. Tahun 64 di Bandung. Juaranya Kiai Abdul Aziz Muslim Tegal, 2 Kiai Fuad Zen Buntet Cirebon, bukan Pasuruan loh, Cirebon. 3 Mbah Kiai Basori Alwi. Oh nggih. Nah, yang 2 kiai sudah wafat, tapi Allah masih menjaga. Allah hafad Mbah Basori Alwi wa yutawil amrah fi sihatin wa basta wa quwwah insyaallah. Al-Mukarram Rais Syuriah NU Jawa Timur Kiai Haji Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo. Siti Tulangan. In muhaddits min Tulangan. Katib Syuriah PBNU Akhil Aziz Rais Syuriah PBNU Gus Baha bin Nyai Yuhanid binti Nyai Fatimah binti Nyai Hafsah binti Kiai Maksum bin Kiai Soleh bin Asnawi Sepuh binti Nyai Mujirah binti Nyai Ulfiyah binti Mbah Mutamakin bin Sumonegoro bin Sumoningrat bin Hadiwijaya alias Joko Tingkir bin Sunan Pengging bin Pamundayan bin Brawijaya 5. Ojo kalah karo Gusalnya. Gus Abdul Ghafur Maimun Zubair Athallahu baqa'ah, bukan mantan ya, Wakil Gubernur Jawa Timur periode 10 sampai 2008 sampai 2018. Betul nonton mantannya betul. Gus Saifullah Yusuf. Kalau ke ibu bin Muassomah nggih. Bin Solihati binti Muassimah binti Bishri Samsuri. Ibu Mbah Bisamsuri, cicitnya Gus Saifullah Yusuf. Ada Bupati Lumajang Gus Torik, wabinya belum tahu saya. Ada anggota DPR RI dari P3 Gus Arwani Taifur Lasem ya. Yang dari PKB nggak ada?
Oh banyak. Oh. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Sadati wa Sayyidati, para pejabat pemerintah yang hadir, Anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul khudur. Siang hari ini saya mendapatkan barokah insyaallah karena bisa silatul arham, mensyiarkan zikra wafati waliyin min awliyaillah Mbah Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Saya bersyukur, bangga bahwa acara haul para ulama, para masyayikh masih dibanjiri para hadirin. Pasti yang hadir ini min muhibbil aulia, min muhibbil ulama. Semuanya ini. Insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Nanti di akhirat kita akan bangkit dari makbarah, akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Kita cinta dengan Rasulullah, insya Allah bareng-bareng Rasulullah. Kita cinta para ulama, cinta Mbah Hamid, insya Allah sing yakin mawon kita nanti di akhirat bareng-bareng dengan Mbah Hamid. Sahibul Fadilah Hadratis Syekh Kiai Haji Miftal Akhyar Ar-Ra'isul Am Nahdlatul Ulama baru saja tiba, padahal jauh saya dari Jakarta. Gak apa-apa, yang penting barokah. Tadi kita sudah mendengar betapa hebatnya Gus Baha dalam menyampaikan orasi ilmiah. Jenengan yakin orang patah paham jene. Itulah kebanggaan kita. Kita punya modal yang tidak akan habis. Kapital intelektual, kapital sosial. Warga NU walaupun orang patek sugih, gak pantek jagoan, bedil gak duwe, duit gak duwe, menteri ora duwe, orang paten, tapi kita punya kapital intelektual. Masih ada Gus Baha, ada Gus Ghafur, ada yang muda lagi siapa? Yang muda lagi Gus Yahya, yang muda-muda terus. Gus Ali wis tua. Ya, kalau yang tua nggak usah saya sebut. Ini yang masa depan. Kita tidak kecil hati. Masih banyak kiai muda yang insya Allah akan menerima estafet dari para sesepuh Nahdlatul Ulama. Akan meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Wa syarrul alamina dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Terjemah betul? Terjemah betul buat saya. Sejelek-jeleknya manusia hanya bisa membanggakan keturunan. Saya turunannya Mbah Mutamakin, saya turunannya Sunan Gunung Jati. Jadi kan turun Sunan Ampel. Saya turunannya Sunan Gunung Jati juga Mbak Gus Salim. Hanya itu. Tapi ente gombal tuh lap ini mending lap mejo, lap WC mana, masya Allah. Turunannya wali, turunan kiai tapi gombal. Niki sejelek-jelek manusia. Nah, sebaik-baik manusia wa khairun nas dzu hasabin qadim, turunannya orang besar, turunannya masyayikh aulia, dia pun aqama nafsi hasaban jadida, dia pun layak memegang kebesaran
mewarisi kehormatan dari keturunannya. Seperti Mbah Gus Gofur, Gus Baha, tidak hanya bangga dengan keturunan, tapi bangga dengan eksistensi, kapasitas beliau-beliau ini. Alhamdulillah. Lane ono apa ya? Lane ono pesantren, tadinya rame, tadinya kiainya macan, tadinya kiainya hebat, saiki kok sepi. Idza mal jahlu khuyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Ini pesantren ini dulu kiainya hebat, kiainya besar alim, saiki kok sepi ya. Iku berarti macane wis dadi monyet. Nyun sewu kula mun terjemahan mawon, bukan dari saya, bukan. Jadi alhamdulillah Akhil Azizil Mukarram Kiai Idris menerima estafet dari almarhum Mbah Hamid, bahkan lebih maju lagi, pesantrennya lebih diminati lagi, lebih menjadi rujukan. Di samping barokah Mbah Hamid, juga kapasitas dan kualitas kapabilitas dari Gus Idris yang meneruskan menerima estafet dari almarhum Mbah Hamid. Ngoten nggih? Tidak boleh hanya membanggakan keturunan, tapi kita pun harus mengatakan saya juga bisa, saya juga besar, saya juga mampu. Namanya khairun nas. Begitu pula pengurus Nahdlatul Ulama, jangan hanya membanggakan Mbah Hashim, jangan hanya membanggakan, yaitu ya kita banggakan Mbah Hashim iya, tapi ente pun harus ya minimal niru-niru Mbah Hashim lah, niru-niru Gus Dur minimal, dalam keberaniannya, keikhlasannya, zuhudnya dan ikhlasnya. Gus Dur itu tiang sing boten pengen nopo-nopo lah. Nek niat sugih asal ngendikan tiap 5 tahun saya mendukung Pak Harto kembali jadi presiden. Wah, wis dikirimi sembarang kalir. Tapi hanya mengatakan gitu aja dulu, boten kerso. Ngomong ngoten man dulu boten kerso. Padahal basa-basi ora apa-apa jane ya. Sama seperti Mbah Hashim ketika dipaksa agar hormat ke timur oleh Jepang, jane nek pura-pura men mboten napa-napa jane. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Mbah Hashim sombong kok sujud nyetan tapi atine mboten bergeser. Ora apa-apa jane. Tapi tidak akan bergeser dari prinsip walaupun digebugin, disiksa, dipenjara di Mojokerto 1 bulan, ditemani oleh santri namanya Kang Solihin dari Cirebon, bukan dari Tulangan. Yang nemani di penjara Mbah Hashim Solihin namanya, Kiai Solihin, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kiai Solihin sampai hancur mukanya, kebuki juga. Mbah Hashim tangan kanannya sampai sulit bergerak. Orang punya prinsip seperti itu. Hadirin saya hormati. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Gus Ali atau Kiai Ali Masyuri juga sangat berharga sebagai pegangan kita. Kita harus selalu berada di prinsip-prinsip, tidak boleh bergeser, tidak boleh surut, bahkan bila perlu kita syiarkan maulid Nabi, haul, ziarah kubur, dan seterusnya, tawassul dan sebagainya. Maulid Nabi itu ono dalile, mengkulo sajen karo gulali dalile beda Gus. Nek kula dalile wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengatakan selamat hari lahirku, selamat kematianku, selamat hari kebangkitanku. Itu artinya selamat maulid, selamat haul, dan selamat nanti di akhiratnya. Paham betul? Orang pate paham. Orang pate paham niki. Jadi mengadakan maulid Nabi dasarnya Nabi Isa dawuh salamun alayya yauma wulidtu. Mengadakan haul dalilnya salamun alayya yauma amutu. Ngoten nggih? Tadi Gus Ali nyinggung Abu Lahab saja setiap hari Senin diangkat dari neraka, bahkan keluar air dari jarinya, minum dari air itu. Padahal kenapa? Hanya menyambut gembira kelahiran ponakannya laki-laki Muhammad, yang ngasih tahu budaknya, amatnya, namanya Suwaibah. Saking senengnya Abu Lahab mendengar berita ponakannya lahir namanya Muhammad laki-laki,
Kamu Thuwaibah bebas. Sekarang bukan amat lagi, bukan budak lagi, merdeka kamu. Hanya karena satu sikap yang sangat besar, cuma sekali sikap itu, Abu Lahab tiap hari Senin diringankan azabnya dari neraka. Hanya Gus Ali tadi nggak ngeluarkan syairnya. Kalau saya ada syairnya itu. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Betul kalau Gus Ali kan? Sama, tujuannya sama. Sing kafir wae yang namanya Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya hanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ata annahu yaumal itsnain daiman yukhaffafu anhumul adzab. Diringankan azabnya setiap hari Senin. Opo maneh panjenengan? Masya Allah. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Mati nenggo tauhid tiap muludan, bahkan buat tiap muludan, tiap malam Jumat membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka tazkiyatun nafas. Apa? Kita ini setiap manusia mempunyai hawa nafsu, ego. Ego kita ini harus kita perkuat. Kalau kita perkuat dengan meraih kemenangan dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya baik. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua PBNU. Niatnya benar, tujuannya apa, caranya baik. Namanya himmah, bukan hawa nafsu, bukan hubbul jah. Menawi panjenengan pengen sugih, golek duit sing akeh, omahe akeh, mobil akeh, pabrik akeh, sawah akeh, kebone akeh, duit akeh. Wis ngono wae. Kula betul wani. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, bukan hubbud dunya, tapi namanya azimah. Apa namanya? Lah nafsu yang seperti ini, nafsu yang selalu bergabung kontak komunikasi dengan an-nafsul kulliyah, jiwa universal. Jadi walaupun kita ini di dunia jiwanya masih parsial, terbatas, terikat dengan materi, tapi Mbah Hamid, Mbah Hasyim Asy'ari, Rasulullah atau Mbah Mun yang baru kemarin sudah bergabung dengan nafsul kulliyah, jiwa universal. Rohnya Mbah Hamid, rohnya Mbah Maimun dan sanes-sanesipun sudah berada bersama ar-ruhul kulliyah. Di mana ruh itu adanya? Di alam al-a'yanu tsabitah, entitas-entitas laten yang merupakan tajalli ghaibi di bawah naungan Nur Muhammad. Betul bate ngerti panjenengan, betul ngerti. Supaya ngoten mawon pokoknya. Betul nututi. Jadi apa perlunya kita haul? Apa maksudnya kita ziarah kubur tawasul? Karena kita ini jiwanya, rohnya masih tersekat dengan materi, dengan jasad, parsial. Masih pisah-pisah, juz-juz. Nah, ayo kita kontak dengan almarhumin, al-maghfur lahum yang sudah berada di a'yanu tsabitah. Rohnya sudah bersama dengan ruhul kulliyah, sudah diayomi Nur Muhammad. Insyaallah pasti kita dapat barokah lan syafaat. Paham mboten? Jenengan paling weruwe Kanjeng Nabi ku makhluk yang paling mulia, makhluk paling pilihan. Mboten cukup begitu. Jawab mboten cukup begitu. Nabi Muhammad sapa? Yes, pokoknya Nabi paling hebat, makhluk paling mulia. Tidak cukup itu. Kita harus tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Secara hakikat sebenarnya kita nggak bisa, tapi minimal lebih dalam lagi. Siapa Nabi Muhammad?
wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami kazahri fi tarafin wal badri fi syarafi wal bahri fi karamin wad dahri fi himami ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Nabi Muhammad bukan sekedar makhluk yang paling baik, Nabi paling mulia, masih kurang jawaban ngoten niku. Fama belaghul ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lebih dari itu, semua mujizat, semua karomah para aulia, mujizat para nabi bersumber dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad itu merupakan tajalli ghaibi min tajalliyatillah. Melalui Muhammad nanti akan terjadi proses tajalliyat, ta'ayyunat, tanazzulat, identitas, dekadensi, intifikasi dan manifestasi jadilah alam semesta ini melalui nur Muhammad. Makanya laulak ma khalaqtul aflak. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun qaimun lillahi dhu himami Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Wah ini diwaca kami sampai jam 4 walhasil kita menjadi umat yang paling mulia karena kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita diperintah Allah taat kepada akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Paham betul? Jadi kita tidak boleh bergeser, tidak boleh surut dari niki budaya. Bukan budaya sebenarnya sih ta'abbud juga, tapi sudah menyatu menjadi budaya. Maulid Nabi, baca Barzanji, baca Simtud Duror, baca Maulid baca Diba dan seterusnya, baca Burdah. Monggo kita pertahan niku tugasnya Nahdlatul Ulama, mboten ngurusi kabinet, mboten ngurusi Maulid Nabi, tahlilan, ta'alim, mabadi para masyayikh Ahlussunnah Jamaah, itu tugas saya yang paling penting. Enggak ngurusi kabinet. Karena apa? Banyak sekali WA mlebu teng kula. Percuma Pak Said nggak bisa menjadikan Menteri Agama, mundur saja dari Ketua Umum PBNU. Ya Allah, ya nggak apa-apa, saya terima, saya nggak apa-apa. Memang iya, memang saya nggak bisa, memang iya, memang saya nggak bisa saya menjadikan Menteri Agama dari NU. Saya dhaif, saya mustad'af, saya ngaku ini. WA-nya banyak sekali, percuma, ada mundur saja. Kenapa artinya nggak berjuang? Pak Said nggak berjuang, nggak berusaha semaksimal mungkin. Kalau berjuang pasti bisa. Ya udah. Yang namanya WA nggak apa-apa, namanya mungkin la yaziduna syai' wala yanqusu minni syai'. Saya dibuli tidak kurang apa-apa, saya dipuji tidak nambah apa-apa. Yo sak meneiki aku, sak meneiki wis. Dipuji enggak melembung, dicaci maki tidak dar likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kamu menang jangan sombong, kamu kalah tidak usah minder. Paham betul? Nah, kembali pada membahas jiwa tadi. Di dalam setiap manusia kita semua punya namanya qalb, hati. Hati di dalamnya ada yang paling penting namanya dzauq, apa? Intuition, intuisi. Apa sih bahasa Jawanya? Rasa. Rasa. Lah intuisi ini lebih penting daripada akal, lebih penting daripada anggota badan yang lain. Intuisi selalu menerima divine inspiration, khawatir ilahiyah, angel inspiration,
khawatir malakutiyah, satanic inspiration, setan khawatir syaitoniah, dan ego inspiration, inspirasi bisikan dari hawa nafsunya. Nah, khawatir ilahiyah setiap saat turun memberikan bisikan kepada kita, selalu memberikan hidayah, petunjuk, mana baik, mana benar, mana lurus, mana bengkok, mana soleh, mana toleh, mana rusyad, mana bagi. Itu setiap saat khawatir datang. Namanya khawatir ilahiyah, divine inspiration. Kalau terus diasah, dipelihara, ditingkatkan, akan menjadi ilham. Ilham dikirimkan saja nih, kalau rinci orang tahu ngomong ini, dikira gampang apa? Terus dipelihara, diopeni, ditingkatkan, diistiqomahkan, ditingkatkan, akan menjadi kashful ghaib. Kashful ghaib ditingkatkan terus, akan menjadi ma'rifat. Lalu bahasa jenengan wusul lah kira-kira gitu. Itu adanya di mana? Caranya dengan memelihara khawatir ilahiyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah, angel inspiration. Selalu bisikan dari malaikat, selalu turun nih. Kalau kita menerima bisikan dari malaikat, apa isinya? Ilmu yakin, ilmu hak, maka suara kita selalu benar. Sautuna sautul hak, kalimatuna kalimatul hak, mauqifuna mauqiful hak, khutuwatuna khutul hak, ayyamuna ayyamul hak. Paham betul? Kalau orang selalu mendapatkan khawatir malaikat, ucapannya selalu benar. Menengnya benar, ngomongnya benar, langkahnya benar, duduknya benar, segala tindaknya benar. Ayyamul haq, umurnya kabeh apa? Zaman benar, umur yang benar. Dia namanya khawatir malakutiyah. Maka ilmu dibagi-bagi, ada mentoge yang paling hebat adalah ilmu laduni, milladuni ilma, melalui khawatir malakutiyah. Sing jahat dua, khawatir nafsaniyah, khawatir kepentingan, interest dan hasrat, ghadab dan syahwat, angkara murka dan syahwat yang tidak akan habis. Kalau kita turun terus, tidak akan ada puasnya. An-nafsu katifliin tuhmilhu syaba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawaha fahadir antu waliyahu innal hawa matawal la yusmi aw yusimi wa ra'iha wahya fil a'mali saimatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Wah, kula mirengaken turun dari mobil Gus Bahang ngendikan ngeten, ono wong rajin ngimami iku suwe-suwe rasa nikmat ngoten nggih. Malah nek ora sing ganti malah mangkel. Yang namanya metu suka hawa nafsu niku. Wara'iha wa fil amal saimatun. Kadang-kadang orang tuh nikmat dalam kesehariannya, ternyata itu hawa nafsu. Ternyata mboten ikhlas. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri an nasumma fid dasami. Ternyata racun, enggak kroso iku. Lezat ngimami, ceramah, hadirin banyak, tepuk tangan, nikmat banget. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri an nasumma fid dasami. Malah kadang-kadang penampilan ustadz atau kiai, mboten kiai mriki mboten, kurus, kumuh, lebih bahaya daripada kiai yang penampilannya gagah gemuk. Wahsyadasa isamin ju'in wa min shiba'i farubba makmasatin syarrun minat tukhami. Paham betul? Nah, sujud. Jadi mari kita ini selalu punya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, haul, ziarah kubur, tawassul, semuanya adalah benar. Paham betul? Suatu ketika nih, ada satu kecamatan, satu suku Bani Mudor ngenyek Kanjeng Nabi. Satu kecamatan itu Muhammad Majnun, Muhammad Kahin, Muhammad pokoknya bener lah, sahir, tukang sihir. Kanjeng Nabi sampai bendu, sampai nyupatani, nyupatani nggih. Apa nyupatani apa? Ngelaknati. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf
Ya Allah, moga-moga ditimpakan kepada Mudar tahun-tahun seperti yang kau berikan kepada kaum yang Nabi Yusuf, yaitu pacak, klik berapa? 7 tahun. Nggih, ternyata 7 tahun gak ono pangan, gak ono banyu, gak ono apa-apa, terpaksa datang menghadap Kanjeng Nabi. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi, dari mana nih? Dari Mudar. Kanjeng Nabi kaget. Wong biasa caci maki orangnya ono apa kok jojo arep mateni ojo-ojo. Biasanya caci maki orangnya. Ada apa? Ada apa kamu ke sini? Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra utudmi lithatuha wa qad ja'alat wa qad dhahalat sabiyyi min at-tifli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Dari mana kamu? Saya dari suku Mudar. Ada apa? Begini Muhammad, saya datang ke sini memohon engkau merahmati saya. Coba. Litarhamana. Coba Kanjeng Nabi ora jaminan. Jangan minta rahmat sama saya. Sana sama Allah. Saya manusia enggak bisa. Ngoten niku. Jangan enggak gitu itu. Enggak jawab gitu enggak. Paham betul, paham betul. Dan jenengan nyuwun donga kali Gus Idris. Sana jangan doa sama saya. Betul ngoten betul. Paham nggih? Atainaka nasku hittatan jala amrul sab'i sinin. Kami datang kepada engkau mengadu 7 tahun gak ada gandum. Apalagi kami datang kepadamu mengadu perawan-perawan yang ada di suku kami bibirnya pecah nggak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena tidak keluar air susunya. Wa qad dhalat sabiyyi an tifli. Wa alqa bi kaffai syuja' istikanatan minal ju'i sumtan ma yuhil wa ma yumirru wa ma yuhli. Pemuda-muda yang gagah perkasa lemah lunglai kelaparan. Tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali siwan handol, perut rumput yang ada di padang pasir yang serapait. Itu yang saya makan. Maka engkau adalah harapan kami urusan dunia dan urusan akhirat. Engkau adalah pemberi syafaat kepada kami sekalian. Nabi mboten larang, mboten ojo njaluk ora aku, mboten ngoten. Malah didongake. Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim mataram midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan di suku Mudar, hujan bawa berkah, jangan hujan bawa siksa malapetaka bencana. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betul? Ada yang tanya sama saya, ente cerita begitu dari mana sih? Dari kitab tarikh mas. Saya baca kitab tarikh gak ada tuh. Ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang gak ada goblok. Pelajaran Sanawiyah ibu, pelajaran Sanawiyah. Kalau ingin tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk Nabi Ja'far At-Tabari, 10 jilid baru ada cerita seperti itu. Macamnya apa? Terjemahan mana? Masya Allah, terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Terus sombongnya Masya Allah, bid'ah, musyrik, sesat. Baru apa itu? Baru tadi apa? Kata Gus Saleh apa? SA, keluaran perguruan tinggi Islam swasta, kuliah seminggu rong dino Jumat karo Sabtu, dosennya sering mencret, dianya sering goib. Wes pas wes. Ilmunya orang blas. Nah, jangan khawatir. Ini namanya, kalau saya senangnya beralasan sejarah. Sejarah tidak bisa dipungkiri. Ini jelas Nabi
Biasanya Kanjeng Nabi Rasulullah sabar, saya ikut nawakmu kok marah betul, mau aku nganter mau. Akhirnya terpaksa dia menghadap Nabi Muhammad. Muhammad, saya dengar engkau caci maki Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar kamu memerintahkan atau mengizinkan sahabat-sahabatmu untuk mencarinya dan membunuhnya. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, kamu maafkan nggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, kamu terima tidak? Saya terima. Langsung Ka'ab bin Zuhair mengatakan, anak Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'tabi. Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair Muhammad, silahkan apa akan engkau apakan, saya akan terima. Kanjeng Nabi memaafkan, lajeng Ka'ab bin Zuhair melebu Islam, metu syiire, banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun itroha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadatal baini id rohalu illa awannu ghadidu tarfi makhulu tajlu awaridu dhidul min idha betasamat ka'annahu munhalun birrahi ma'lul syujjat bidhi syabamin min ma'i mahniyatin min adha wa adha min ma'in mahulu. Walhasil, terus kita singkat, panjang syairnya. Tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu. Kamu terancam loh, kamu akan dibunuh loh. Saya minta tolong pada teman. Wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka masyghulu. Moh, aku mau nulungi, kata teman-temannya. Akhirnya apa? Fakultu khallu sabili la abalakumu wa kullu ma qaddarar rahmanu maf'ul. Wis aku nekat. Temuane Muhammad ya. Aku nekat wis tak wani-wani, tak saya berani-beranikan. Apa yang terjadi, saya siap. Wong semua orang bakal mati kabeh kok. Kullu bani untha wa'in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Boso maju. Nubitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'mulu. Saya dengar Rasul marah sama saya, tapi saya yakin Rasulullah bisa memaafkan. Mahlan hadakal ladzi a'taka nafilatal qur'ani fihi wala fihi wa aidu wa tafsilu. Sebentar Muhammad, jangan dulu marah. La ta'khudhanni bi aqwalil wusyati walam udnib walau kathurat anil aqawilu. Laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arawa asma'u ma law yasma'ul filu. La dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli bi idnillahi tanwilu. Saya letakkan tanganku di atas tangannya Nabi Muhammad. Hatta wadatu yamini la unazi'uhu fi kaffi dhinaqimatin qiluhul qilu. Disitulah saya merasa takut, gemetar saya setelah meletakkan tangan di atas tangan Muhammad. Ladzaka ahyabu'in di idh ukallimuhu wa qila innaka mansubun wa maslulu. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lam ma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qad syukkat laha halaku ka'annaha halakul qaf'ai majdulu. Saya baca cuma sampai maghrib nih bakal ini. Lah saya Kanjeng Nabi mendengar pujian, engkau adalah bagaikan pedang made in India, engkau datang dari suku Quraisy dari Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, tidak akan mundur. Pengikut Muhammad tidak akan mundur dalam peperangan. Bahkan ketika dia bisa membunuh tidak bangga, ketika dia terbunuh tidak menyesal. La yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaisu majazi'a idanilu. Dan tumbaknya, panahnya sahabat pasti mengenai dadanya musuh. La yaqa'ut tanu illa fi nuhurimi wa malahum an hiyadil mauti tahlil. Kanjeng Nabi lajeng boten nglarang, ojo ngalem-ngalem aku bid'ah, ojo muji-muji aku bid'ah, mboten niku.
Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi mengasih hadiah selimut yang lagi dipakai. Kanjeng Nabi lagi pakai selimut, diwehke. Ini hadiah dari saya. Terima kasih saya dipuji-puji. Selimutnya lurik-lurik. Lah, selimut luritnya bahasa Arab burdah. Nah, sulit polos bahasa Arab batoniyah. Muttaqin ala furusyim batoinuha min istabraq. Nah, selimut lurik bahasa Arab apa? Burda. Maka dari situ setiap ada syair qasidah yang isinya memuji Nabi Muhammad namanya qasidatul burda. Paham boten? Burdanya Kanjeng Nabi orang percaya, orang percaya masih ada di museum Topkapi Istanbul Turki. Pulau Jumpapat bro, Jumpapat. Kalau percaya, ayo luang Turki. Tiketnya golek dewe. Dikira tak tukok, 40 juta boleh balik uang PP ini. Percaya mboten? Nek ora percaya ayo nang Turki. Burdahan niku masih wonten yang dulu berikan kepada Ka'ab bin Zuhair di museum. Malah wonten nyun sewu rambutnya Kanjeng Nabi, mangkok bekas wadah minumnya, terumpahnya masih wonten, masih cincinnya masih wonten, lan pedangnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman wonten sedaya museum Turki niki. Untung dirawati nang Turki, sapa nang Saudi wis dibuang. Omahe Kanjeng Nabi dibongkar kok. Omahe Sayyidina Ali jadi WC. Omahe Kanjeng Nabi jadi kandang khimar. Untung di gowo nang Turki masih wonten. Sapa di gong Turki wis dibuang, wis dibakar iku. Paham mboten? Nah, walaupun kita amalnya sudah baik, salat, zakat, puasa, umroh, haji, tetap kita wajib mengadakan maulid Nabi. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wad nabiyullahi khairul khalqi jam'a lahul jahu. Gimana? Lahul al-manasibi wal maratib lahul jahur rafi'u lahul ma'ali lahu syaraful mu'abbad wal manaqib. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.